Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid darin amin. Masih halaman 11. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata ila as'adun nasi man lahu qalbun alim badanun sabir wa qana'atun bima fil yad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sabi'ata asyarata kang nomor 17. Kila den ucapaken apa pengucap as'adun nasi utawi luweh bejone manungsa man iku wong lahu kang iku kaduwe man qalbun utawi ati alimun kang ngerti bi annallaha kelawan setuhune Allah ta'ala ma'ahu iku tetep ing dalem sertane man fi ai maudhi'in ing dalem endi-endine panggonan kana kang ana sapa man wa badanun sabir makalah yang ke 17 dikatakan, yaitu orang-orang yang ahli hikmah, ahli makrifat mengatakan as'adun nasi man lahu qalbun alim. Orang yang paling beruntung, manusia yang paling beruntung, siapa dia? Orang yang mempunyai hati yang mengerti bahwasannya Allah Ta'ala selalu bersamanya di mana saja. Allah itu pasti bersama kita, tahu. Alimun juga memandang kita. Basirun. Jadi selama kita masih menjadi makhluknya Allah, ya, hambanya Allah, selalu pantau kita di mana saja, meskipun ada di kolong jembatan, meskipun ada di dalam lemari semisal. Allah tahu apapun yang kita kerjakan, Allah tahu dimanapun, di bawah tanah juga tahu Allah, dimanapun, tanpa ada tempat terbatas bagi Allah. Allah memandang kita, melihat kita. Seperti ceritanya itu santri yang menjadi santri teladannya kiai, atau santri yang disukai, senangi oleh kiai karena mempunyai keistimewaan tersendiri. Akhirnya karena memang sering dipanggil, sering diajak, sering ikut kiainya, yang lainnya iri. Loh, kok itu tok yang diajak, kita nggak pernah diajak. Akhirnya dikumpulkan semua, santri 10 itu kumpulkan semua. Ketika dikumpulkan semua, tanyakan, karena kiainya mendengar teman-temannya itu iri. Tanyakan kenapa iri sama santri yang ini. Iya, kenapa yang ini saja kiai yang diajak, yang kiai cintai, yang kiai senang, yang kenapa santri yang ini saja, yang lain kok enggak? Ya wis, kalau ingin tahu sekarang ambil ayam sama pisau, masing-masing dari anak pegang satu ayam sama satu pisau. Sudah ambil semua. Setelah ini saya tugaskan semua menyembelih ayamnya di tempat sekiranya nggak ada orang yang tahu, nggak ada satupun orang yang tahu, nggak ada satupun yang tahu. Akhirnya sudah berangkat semua sembelih. Ada yang nyembelihnya di kolong jembatan, nggak ada yang tahu, ini dilihat kanan kiri, nggak ada yang tahu, di kolong jembatan sembelih. Ada yang nyembelihnya di dalam lemari, karena mungkin nggak ada yang tahu di dalam lemari, siapa yang mau lihat. Ada yang nyembelihnya di dalam jeding, macam-macam. Ada yang nyembelihnya di dalam gua, macam-macam. Sudah selesai semua, kembali lagi. Terus dipesan nih, kalau sudah selesai nyembelihnya kembali lagi ke sini. Ditunggu sama kembali semua.
sama santri yang paling dicintai oleh kiainya juga kembali. Nah, ini dilihat semuanya sudah disembelih, tinggal satu. Ternyata miliknya yang santri yang disenangi oleh kiainya, sukai oleh kiainya itu ternyata nggak disembelih. Nah, ini tanya dari pinggir, tanyakan semua. Kamu nyembelihnya di mana? Kamu di mana? Ada yang kolong jembatan, ada yang dalam lemari, ada yang di dalam WC, kamar mandi, ada yang di dalam gua, macam-macam sudah jawabannya. Terakhir santri yang disenangi kiai itu nggak nyembelih, ditanyakan oleh kiainya. Loh, kamu kok nggak nyembelih? Kenapa? Dengarkan semuanya. Loh, ini santri berarti kata teman-temannya nggak taat berarti sama kiai. Mau sama kiai suruh sembelih di tempat sekiranya nggak ada yang tahu, nggak disembelih, nggak taat ini berarti. Kok disenangi sama kiai, nggak taat sama kiai, nggak ikut perintahnya kiai. Nah, ini ditanyakan oleh kiai, kamu kenapa nggak nyembelih? Saya nggak nemu tempat yang sekiranya nggak ada yang tahu, karena Allah dimanapun itu akan tahu. Di mana saja Allah itu tetap tahu, melihat saya meskipun ada di bawah tanah. Akhirnya semuanya sontak, semuanya heran sama santri itu. Akhirnya kiai bilang, kamu tak tahu keistimewaannya. Inilah keistimewaannya yang dimiliki, yang tidak dimiliki kalian. Dia lebih ma'rifat kepada Allah, lebih tahu tentang Allah, tentang Tuhannya daripada kalian. Makanya dia yang lebih aku senangi, lebih aku cintai, katanya kiai. Ini menunjukkan lebih ma'rifat, lebih tahu, ngerti terhadap Allah. Kemudian wabadanun sabir, wabadanun lan badan sabirun kang sabar, ala ta'ati ing atase pira-pira ketaatan, wal mafa'id wal mazayya lan pira-pira belai kang nyusahaken, lan pira-pira belai kang nyusahaken, ujian atau cobaan yang menyusahkan atau menyulitkan. Yang kedua adalah, yang pertama qalbun alim, hati yang mengerti tentang Allah. Yang kedua adalah badan yang selalu sabar. Sabar ini umum ya, bukan sabar ketika dicaci diam, itu bukan itu saja. Ketika dipukul diam, bukan itu saja. Sabar di sini umum. Yang pertama ada sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Maksudnya sabar taat kepada Allah itu gimana? Mau sholat malas, mau sholat berat, sabar dia, terus dipaksakan badannya untuk sholat. Mau ngaji malas berat, mau wudhu saja berat. Akhirnya dipaksakan wudhu, dipaksakan ngaji, dipaksakan sholat malam, dipaksakan sholat duha, dipaksakan terus seperti itu. Meskipun badan ini terasa berat yang mau mengerjakan, itu namanya sabar juga. Sabar mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar atas ujian atau cobaan yang menimpa. Ujian atau cobaan yang menimpa itu semuanya kan atas izin Allah. Diuji miskin ya sabar, diuji kekurangan ya sabar, semua sabar. Diuji keluarganya ya sabar, macam-macam. Ada yang diuji hanya satu keluarga, itu tinggal anak sama ibunya saja, orang tua laki-lakinya sudah nggak ada, saudara-saudaranya sudah nggak ada semua, tinggal anak sama ibu. Tapi pada akhirnya anak ini menjadi orang hebat, dikenang seluruh dunia, terkenal solehnya, terkenal kealimannya, terkenal merupakan walinya Allah. Siapa dia? Yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Bayangkan, Uwais Al-Qarni itu bukan hanya tinggal sama ibunya dalam keadaan sehat, tidak. Ibunya itu sakit, lumpuh. Sakit lumpuh, selain lumpuh buta. Ya. Selain lumpuh buta. Tidak bisa apa-apa ibunya. Sakit lumpuh.
Akhirnya Uwais Al-Qarni ini semampunya untuk selalu membahagiakan ibunya. Apa-apa yang diinginkan selalu diwujudkan. Ingin apa ibu dibelikan, ingin apa ibu dicarikan, ingin apa ibu pokoknya selalu yang diinginkan ibunya selalu dicari sampai ketemu. Sampai terakhir, permintaan terakhir ini masih belum terwujudkan. Apa permintaan ibunya? Hai anakku Uwais, aku sebenarnya ingin melaksanakan haji. Ingin haji ke Baitullah. Aku ingin nyampe ke Baitullah, ingin nyampe ke Ka'bah. Ingin haji aku. Itu permintaan terakhir, nangis Uwais. Semua permintaan telah aku sempurnakan, telah aku berikan kepada ibuku. Tinggal satu ini yang belum bisa aku sampaikan kepada ibuku. Belum bisa aku wujudkan kepada ibuku. Ibuku ingin melaksanakan haji. Dah, perkiraan mungkin kurang dari 1 tahun musim haji atau bulannya haji. Udah dengan tekad Uwais Al-Qarni itu mempersiapkan bekalnya, sangunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni beli sapi yang masih anak-anak, masih kecil, baru lahir itu, kan masih murah. Beli sapi nanti di apa namanya, diingu atau digembala sampai besar ya, apa bahasanya? Ya dirumat ya. Sapi masih kecil itu dirumat sampai besar. Ketika sudah besar, hampir musim haji nanti dijual. Uangnya untuk bekalnya haji itu, daftar dan perjalanannya. Loh, padahal nggak punya kendaraan. Jaraknya jauh 1 bulan lebih kalau jalan kaki. Ya sudah, dengan tekad Uwais Al-Qarni, sapi yang kecil itu tiap hari dikasih makan. Kemudian apa kerjaannya Uwais Al-Qarni? Tiap hari selain ngasih makan sapinya digendong, yang masih kecil digendong, naik turun gunung, bolak-balik. Gunung tinggi itu naik, digendong, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tiap hari. Kemudian dikasih makan lagi. Besoknya lagi gitu, naik turun, digendong terus. Besoknya lagi dikasih makan, naik lagi, turun lagi dari gunung. Naik turun gunung. Akhirnya sampai 1 bulan 2 bulan yang namanya Uwais Al-Qarni ini berotot. Ya. Sudah kayak orang yang biasa ikut itu. Gym itu. Fitness itu. Berotot sudah. Semakin besar terus tetap digendong, itu namanya sapi itu. Naik turun gunung, digendong terus sampai besar. Ya, sampai mungkin jadi sapi yang sudah siap untuk melahirkan atau siap punya anak lah. Ya, sampai besar sapinya itu. Tetap digendong. Akhirnya tiba pada hampir musim haji, hampir bulan-bulan haji, akhirnya dijual sapi itu. Nah, sudah dijual, uangnya siap untuk bekal haji. Perkiraan mungkin kurang 1 bulan sudah persiapan berangkat sudah. Karena perjalanan mau jalan kaki, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, bukan naik kapal laut, tidak. Jalan kaki. Memang disiapkan selain bekal sangunya yang disiapkan, ototnya juga disiapkan untuk menggendong. Digendong ibunya dari rumahnya. Digendong terus perjalanan ke Mekah, ke Masjidil Haram, digendong terus ibunya. Saya sudah kuat sekarang, sudah gendong sapi bolak-balik naik turun gunung. Bukan jalan datar, naik turun gunung. Bayangkan sapi sampai besar seperti itu tetap digendong naik turun. Gimana nggak kuat? Jadi gendong ibunya terasa ringan, kayak nggak gendong apa-apa itu. Kayak gendong bayi itu. Terasa ringan. Karena sudah biasa gendong berat, terasa ringan. Gendong terus sampai Masjidil Haram, akhirnya meneteskan air mata. Saya sudah bisa memberikan apa yang diinginkan ibu. Permintaan terakhirnya ingin haji itu. Ingin haji. Ternyata terlaksana. Nyampe Masjidil Haram nangis. Sujud, nangis. Bersyukur karena telah bisa memberikan apa yang diinginkan oleh ibunya. Pada akhirnya Uwais Al-Qarni terkenal seluruh dunia, orang alim. Bahkan
Ada yang mengatakan termasuk waliullah, kekasihnya Allah. Wes Al-Qarani. Wes, dah itu singkat cerita. Enggak selesai nanti. Wa qanaatun lan nerimo. Itu termasuk tadi apa namanya? Badannya sabar atas ujian cobaan ya. Sekarang wal qanaatun lan nerimo ai ridho tegese ridho, rela, ridho. Bima kelawan perkara fil yadi kang tetep ing dalem awake atau kekuasaannya. Fil yadi ing dalem awake. Min kismatillahi ta'ala bayane oleh bagiane Allah. Oleh pembagiane Allah atau bagiane Allah Ta'ala. Wasukunil qalbi lan antenge ati inda adamil ma'lufati ing dalem nalikane ora anane perkara kang den senengi. Dalam nalikane ora anane perkara kang den senengi. Yang ketiga yang merupakan manusia paling beruntung yang ada di dunia. Tadi itu yang pertama, bila punya hati yang mengerti tentang Allah. Yang kedua, bila punya badan yang sabar, taat atas dan musibah yang menimpa. Yang ketiga, orang yang beruntung itu juga bila mempunyai hati yang qanaah, yang menerima, yang ridho atas apa yang sudah menjadi bagiannya, yang sudah ditakdirkan Allah. Itu menerima, jadi orang yang qanaah. Jadi hatinya selalu tenang atas apa, meskipun tidak tidak terwujud sesuatu yang diinginkan, tetap menerima. Misal ingin kaya, enggak kaya-kaya, enggak terwujud kekayaannya, tetap sabar, tetap menerima, biar wes ini sudah takdirnya Allah sudah. Nah, enggak ditakdirkan kaya. Ingin punya mobil, enggak punya mobil, tetap ridho, rela, enggak apa-apa, enggak punya. Ini sudah takdirnya Allah. Saya ridho sudah, rela yang sudah dibagikan oleh Allah. Allah sudah dapat bagian masing-masing, enggak punya rumah mewah. Memang takdirnya sudah. Mau dipaksakan, ini mencuri. Pada akhirnya seperti itu kan. Sebenarnya orang-orang yang mencuri, yang merampok, itu sebenarnya kan karena tidak ridho, tidak nerima apa yang sudah menjadi bagiannya. Sudah dibagikan oleh Allah. Rizkinya sudah bagian seperti itu, bagiannya standar, bagiannya sedikit. Gak nerima, akhirnya minta yang lebih dengan cara cepat, dengan mencuri, merampok, begal, dan yang lainnya. Gara-gara apa? Ya tidak ridho, tidak nerima. Sebenarnya meskipun rezekinya itu sedikit, kalau nerima itu cukup-cukup saja. Yang membuat tidak cukup itu apa? Kesenangan kan, yang datangnya dari nafsu. Ingin itu, ingin lagi, ingin yang lebih baik, lebih bagus lagi, terus seperti itu. Sebenarnya ini nafsu. Kalau hanya untuk ngisi perut itu berapa? Butuh berapa satu harinya itu? Sedikit kan. Kalau hanya untuk ngisi perut untuk melanjutkan kehidupan. Yang banyak itu ya keinginan nafsu sudah. Ingin itu, ingin terlihat mewah, ingin macam-macam. Itu nafsu semua. Bayangkan saat ada seseorang yang tukang kayu. Tukang kayu ini awalnya ya nerima apa adanya. Tiap harinya hanya bisa untuk buat makan saja. Tukang kayu yang hanya punya harta kapak ya, kapak. Tiap hari cari kayu, hasilnya untuk makan satu hari habis sudah. Besok mau makan cari kayu lagi. Besoknya mau makan cari kayu lagi. Hanya untuk makan satu hari saja. Habis. Tapi itu tiap harinya seperti itu. Ini suatu ketika ada sembara, ada seorang raja ya yang menginginkan, karena mungkin sudah merasa kalau bahwa dirinya raja itu hampir meninggal, hampir mati. Sudah biasanya akan merasa.
kurang sebentar lagi mau mati. Saya berwasiat punya sembara. Siapa yang mau menemani saya, menjaga saya di kuburan, ya di dalam kuburan selama 40 hari, maka berhak mendapatkan separuh dari harta kerajaan. Separuh dari harta kerajaan. Eman, akhirnya yang ditawarkan pertama adalah keluarganya, anak-anaknya. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Paman-pamannya, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Akhirnya menteri-menterinya, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Prajuritnya, gak ada yang mau. Akhirnya buat sembara umum sudah, siapa saja yang mau menemani raja di dalam kubur selama 40 hari berhak dapat separuh dari harta kerajaan. Langsung kaya sejenak, langsung kaya. Ada yang mau. Akhirnya ternyata tukang kayu itu melihat ada sembara, terus ingin, ini kalau saya bisa mau pasti jadi kaya langsung, sekaligus langsung jadi kaya. Mau dapat separuhnya harta kerajaan, jadi orang kaya. Akhirnya mencoba, sudah datang ke kerajaan. Ternyata ketika datang ke kerajaan saat itu raja sudah meninggal. Rajanya sudah meninggal, tapi sudah bilang sama keluarganya, saya bersedia menemani raja selama 40 hari di dalam kubur. Saya mau dapat harta separuh kerajaan. Sudah, saat itu sudah rajanya sudah meninggal, sudah disiapkan, mau dimakamkan, sudah. Tukang kayu tadi itu akhirnya juga ikut masuk ke dalam kuburan. Ikut masuk dalam kuburan, dikasih stan. Kamu disuruh jaga, takut dipentung malaikat, ya. Tukang kayunya yang suruh jaga, jangan sampai malaikat mentung rajanya. Intinya seperti itu, disuruh jaga. Akhirnya sudah dikubur. Yang bagian pinggirnya itu tukang kayunya nggak terlalu dalam. Mungkin seandainya melompat itu bisa masih keluar dari kuburan itu. Sudah dimakamkan, sudah ditalkini, ya sudah. Ternyata pada hari pertama datang dua makhluk yang sangat mengerikan, sangat besar, yaitu malaikat Munkar Nakir. Ternyata, ini pasti datang ke rajanya, karena raja yang mati. Saya nggak mati, nggak mungkin datang ke saya, nggak mungkin menghampiri saya, katanya tukang kayu. Ternyata di luar dugaan datang ke tukang kayunya itu, bukan datang ke rajanya, datang ke tukang kayunya. Kok datang ke saya ini? Aku tanyakan, siapa kamu? Saya ditugaskan untuk jaga raja, katanya tukang kayunya. Ini tanyakan, apa kerjaanmu? Kerjaanku hanya tukang kayu, saya nggak punya harta apa-apa. Saya hanya punya kapak, tiap hari cari kayu untuk makan, dijual untuk makan. Sudah, pertanyaan selesai, aman mesti. Besoknya datang lagi malaikat Munkar Nakir ke tukang kayu itu. Kamu setiap hari cari kayu, kayunya siapa yang kamu ambil? Mikir, guys. Saya setiap harinya ngambil kayu di hutan. Kayunya di hutan, nggak ada yang pemiliknya hutannya. Hutannya nggak ada pemiliknya. Cari kayu yang kering di hutan. Dah selesai pertanyaan. Besoknya lagi hari ketika datang lagi malaikat Munkar Nakir. Kamu setiap kali cari kayu di hutan, motongnya itu panjang, pendeknya itu pas sesuai semuanya apa? Ada yang panjang apa ada yang pendek? Katanya tukang kayunya. Ya repot. Saya kalau mau meluruskan semua sesuai ukurannya enggak repot. Pasti ada yang lebih panjang, pasti ada yang lebih pendek. Sudah agak khawatir sudah tukang kayunya. Hari keempat datang lagi malaikat Munkar Nakir, tanya lagi. Kamu jual ke siapa kayunya itu? Jangan-jangan kamu jual ke orang yang ingin membakar rumah orang lain kayunya, ingin untuk mengusik orang lain kayunya. Enggak, saya kasihkan kepada saya jual kepada orang yang memang kerjaannya baik. Ini hari kelima datang lagi, tanyakan lagi, masih tentang kayu. Hari keenam tanyakan lagi, ternyata kapaknya. Kamu kapaknya itu dibuat apa saja selain cari kayu? Enggak, dibuat cari kayu. Datang lagi besoknya, kapaknya itu beli di mana? Saya beli pada orang ini, dari daerah ini. Besoknya datang lagi,
Besoknya datang lagi. Kamu beli ke orang itu kerjaannya apa setiap hari selain menjual kapak? Terus seperti itu, tanyakan seperti itu. Jadi gak selesai-selesai sampai hari ke-40 ternyata masih bergeser antara kayu dan kapak pertanyaannya. Belum selesai-selesai antara kayu dan kapak. Belum selesai masih pertanyaannya. Akhirnya hari ke-40 ya, pas hari 40-nya, memang janjinya sampai 40 hari. Akhirnya sebelum ditanyakan oleh malaikat munkar nakir langsung lompat namanya tukang kayu itu dari kuburannya. Takut salah jawab. Akhirnya dipentung nanti oleh malaikat munkar nakir. Takut sudah mau jawab apa-apa lah. Gak bisa jawab sudah. Pertanyaannya sudah banyak yang dilontarkan oleh malaikat munkar nakir. Gak bisa jawab. Ini masih berkisar kayu sama kapak. Seandainya saya punya harta lebih daripada itu, gimana? Sampai kapan pertanyaan selesai? Malaikat munkar nakir. Berbulan bahkan bertahun-tahun gak selesai-selesai. Jadi seperti itu kalau hartanya banyak, apalagi orang kaya, apalagi raja. Oh, bayangkan, sudah nggak bisa dibayangkan. Akhirnya sudah, oh kamu sukses katanya, ketika sudah lompat itu katanya anaknya, kamu sukses, kamu berhak dapat separuh harta kerajaan, sudah ambil sudah. Katanya nggak jadi, saya nggak mau, sudah ambil kamu sudah, saya nggak mau jadi orang kaya. Saya 40 hari saja itu masih ditanya bergeser antara kayu dan kapak, gak selesai-selesai. Seandainya saya punya harta yang banyak mobil, ayo, mobil itu berapa hari, berapa bulan pertanyaan nggak akan selesai itu. Banyak kegunaannya mobil itu. Untuk apa? Dibawa jalan kemana saja. Punya HP mewah, punya laptop, punya rumah mewah, macam-macam kekayaan. Itu tambah besar, tambah banyak pertanyaan nanti. Kapan selesainya nanti ditanyakan oleh pemimpin. Salah sedikit pentung, ya, sekali pentung hancur jadi debu, dikembalikan lagi, pentung lagi jadi debu lagi, balikan lagi. Ya kayak orang, ya kalau kena mercon nggak sampai jadi debu, mungkin kalau kena bom bisa jadi debu. Ya kayak gitu, jadi debu kembali lagi, hidup lagi. Bayangkan, Allah, itulah. Sebenarnya orang kaya nanti seperti itu. Repotnya nanti ketika ya itu, di akhirat, di alam kubur, di akhiratnya banyak hisabnya, banyak timbangannya, banyak hisabnya, banyak perhitungannya nanti. Tapi enaknya juga jadi orang kaya yang dermawan. Jadi memang kesempatan kayanya untuk memudahkan orang lain, menolong orang lain, memberikan haknya orang lain. Ya hikmahnya Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Itu gunanya. Yang kaya menolong yang miskin. Dan ya seperti itu. Tapi kan banyak orang yang kaya nggak ngerti seperti itu. Dihabis-habiskan sendiri, difoya-foya sendiri uang itu. Padahal di situ banyak hak-hak orang lain, banyak hak orang miskin tetangga-tetangganya. Tapi disia-siakan. Itu berat nanti tanggungannya. Ya mudah-mudahan jika kita ditakdirkan orang kaya, jadi orang kaya dermawan, menolong orang yang ada di bawah. Sudah, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Manusia sebelum lahir di dunia kan sudah ditulis jodoh, rezeki, umur, nama, sudah nama seseorang sebelum lahir ke dunia itu. Namanya seseorang sebelum lahir dari perut ibu tak? Sebenarnya seperti ini, bukan sejak lahir dari perut ibu mulai ditakdirkan, bukan. Semenjak masih ada di perut ibu, masih umur 4 bulan. Arba'ina yauman, pertama nutfah. 40 hari pertama ada di perut ibu itu berupa masih air mani. Summa arba'ina yauman, kemudian 40 hari lagi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian segumpal daging. 40 3 kali berapa? 120 berapa bulan? 4
pas 4 bulan, setelah 4 bulan itu telah selesai proses segumpal daging itu, baru ditiup roh saat itu. Nah, saat ditiup roh itu sekaligus dicatat sudah. Tercatat rizkinya. Oh, serizkinya 1 piring. Oh, rizkinya 1 nampan sudah. Jodohnya juga dicatat sudah. Bahkan sakiyun aw sa'idun, nanti akan sengsara di akhiratnya atau bahagia di akhiratnya. Intinya masuk surga atau masuk neraka sudah ada takdirnya itu. Sudah tercatat semua. Ajalnya, ya, meninggalnya kapan, pada tahun berapa, harinya hari apa, jam berapa, sudah lengkap itu. Tercatat lengkap. Itu masalah takdir ketika umur 4 bulan di dalam kandungan. Sudah ketemu semua. Terus masalah apa? Nama. Namanya apa? Masih janin kalau di dalam kandungan. Sebelum di dalam kandungan apa? Ya air mani di dalam perutnya suaminya yang laki-laki. Perutnya ayahnya. Ya itu. Makanya kan kemarinnya itu siapa? Mbak Lia itu kan keguguran. Umurnya perkiraan 2 bulan kandungannya itu. Keguguran. Akhirnya nanya ke sekitar, nggak ada yang bisa jawab. Kira-kira sudah keguguran, ya sudah digirat itu, kemudian kalau keluar darah, kira-kira darahnya itu apa sama seperti melahirkan, darahnya nifas atau bukan. Masih umur 2 bulan. Intinya bayi masih kan belum hidup. Kalau 4 bulan sudah hidup bayi itu. Masih 2 bulan. 2 bulan itu ya masih segumpal darah masih. Ada yang tahu. Akhirnya mungkin lewat Mbak Rina nanya ke saya. Kalau bayi sudah berumur 40 hari lebih, ya. 40 hari lebih di dalam kandungan. Inti umur kandungan sudah 40 hari atau lebih dari 40 hari. Itu ketika nanti sudah keguguran atau melahirkan, ya, keguguran, maka disamakan seperti wanita yang melahirkan secara normal. Kalau keluar darah setelah dikiret, itu namanya tetap darah nifas. Kalau keluar darah. Kalau sebelum 4 bulan masih umur 30 hari atau kok 4 bulan. Kalau masih belum 40 hari, belum umur 40 hari dalam kandungan, semisal umur 39 hari masih belum sampai 40 hari. Maka kata ulama, ya, ketika keguguran keluar kemudian ternyata keluar darah, itu bukan nifas. Tetap dikatakan haid, bukan nifas. Yang nggak dikatakan nifas ketika sudah umur 40 hari kandungan, ketika guguran. Sebenarnya ilmu seperti ini kayak nggak butuh, tapi kayak kemarin ada kejadian seperti itu bingung. Akhirnya membutuhkan orang yang tahu, yang ngerti. Jadi sebetulnya kita itu nggak semuanya ilmu itu kita butuhkan sekarang, nggak semuanya. Mungkin bisa 5 tahun depan. Mungkin ketika kita sudah punya anak, baru ketemu, baru oh ini ilmu yang dulu itu.